Isak tangis bercampur amarah keluarga almarhum Arya Gading Ramadan tak terbendung seusai sidang berlangsung selama 3,5 jam di dalam ruang sidang di PN Tarakan pada Kamis 20 Juli siang. Sidang berlangsung dari mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dan baru selesai pada pukul 5 sore dengan agenda masing-masing mendengarkan keterangan 3 saksi sekaligus terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkan. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, setelah sempat ditunda beberapa pekan, akhirnya sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Arya Gading Ramadan oleh 3 orang terdakwa akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Kota Tarakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 kemarin. Adapun sidang dipimpin oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Bapak Abdul Rahman Talib tampak hadir dalam sidang kemarin dari JPU Jaksa Penuntut Umum Komang Noprizal dari pihak masing-masing terdakwa dan juga ada terdakwa yang dihadirkan secara virtual dari Lapas Kelas 2 Tarakan, Edi Guntur, Afrila, dan Mendila. Adapun sidang dimulai sekitar pukul 13.35 WITA dan baru selesai sekitar kurang lebih pukul 17.00 WITA atau berlangsung kurang lebih sekitar 3,5 jam atau 3,5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sekaligus keterangan terdakwa. Memang saat sidang kemarin ada terjadi perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Mendila atau MD serta Edi Guntur atau Ede, seolah keduanya ingin saling menyelamatkan diri dan ingin mendapatkan keringanan hukuman. Sidang kemudian diagendakan di 2 pekan mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Usai sidang, Ibu Jumiati, ibu almarhum dari Arya Gading Ramadan yang menjadi korban pembunuhan secara brutal, secara sadis, berteriak histeris. Ia meminta kepada hakim agar hakim memutuskan seadil-adilnya, memutuskan seberat-beratnya kepada ketiga terdakwa. Jika perlu diberlakukan pasal hukuman mati sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa. Kemudian ia juga melanjutkan bahwa ia bersama suaminya Ferry menjelaskan pada nyatanya pada saat pembuktian kemarin Edi mengakui bahwa ternyata sebelum pembunuhan berencana dilakukan, Edi terlebih dahulu memiliki rencana untuk merampok rumah milik orang tua korban yang tak lain adalah sepupu sendiri atau tante sendiri. Itu pun sepupu satu kali. Kemudian namun karena ada sesuatu hal sehingga tidak video yang sudah sempat dibuat tidak sempat dikirimkan. Kemudian di beralih menjadi beralih membunuh Arya Gading yang merupakan sepupunya sendiri. Lalu kemudian ia pihak keluarga berharap ada diberikan pasal berlapis karena sudah terbukti ada perencanaan perampokan, kemudian penyekapan, penculikan, dan juga pembunuhan berencana. Jika nanti semisal hakim ketua ternyata tidak memutus pembunuhan berencana, pihak keluarga sangat keberatan dan akan melakukan protes. Lalu kemudian memang pada saat sidang kemarin hakim ketua juga sempat menanyakan kepada Edi Guntur, mengapa selalu membawa badik padahal saat ini berada berdomisili di kota dan bukan berdomisili di wilayah hutan yang memang dinilai tidak wajar. Kemudian apakah terlalu banyak musuh sehingga ia memiliki kesadaran untuk selalu membawa sajam berupa badiknya tersebut. Lalu jaksa penuntut umum Bapak Komang Noprizal dalam kasus pembunuhan berencana Arya Gading ini
ia meminta waktu 2 minggu untuk menyiapkan tuntutan yang maksimal kepada 3 orang terdakwa tersebut, yakni Edi Guntur, Afrila, istrinya, yang berstatus istrinya, dan Mendila. Lalu kemudian ia menjelaskan meskipun keduanya, yakni Mendila dan Edi Guntur, berbeda-beda dalam memberikan keterangan pada saat sidang kemarin, tidaklah menggugurkan pasal yang sudah sempat diajukan kemarin, yakni pasal pembunuhan berencana. Dan ia juga menjelaskan bahwa apa yang disampaikan dari Mendila, kemudian apa yang disampaikan oleh Edi Guntur, semua akan dikumpulkan dan nanti akan di sana membentuklah sebuah petunjuk, dan dari situ nantinya pihaknya akan menentukan tuntutan berapa lama yang akan diajukan untuk dalam pasal pembunuhan berencana ini. Lalu kemudian berbicara keterangan saksi yang berbeda, di mana awalnya Edi Guntur di persidangan sebelumnya mengatakan ada motif cemburu membunuh sang sepupu, namun ternyata berubah lagi, bukan motif cemburu melainkan motif yang lain. Sehingga Edi Guntur kemarin sempat mengubah pernyataannya padahal sudah disumpah di bawah Al-Qur'an. Dikatakan Abdul Rahman Talib dalam sidangnya sebelum mengakhiri, ia sebagai hakim ketua yang memimpin langsung sidang kemarin, akan melanjutkan sidang sekitar 2 pekan depan. Ia berharap semua yang hadir pada sidang kemarin harus hadir lagi di sidang berikutnya. Demikian rekan saya melaporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Andi Bausiah dari Tribun Kaltar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Jumiati, ibu almarhum Arya Gading, kemudian Feris, ayah dari Arya Gading, dan Jaksa Penuntut Umum Komang Noprizal. Berikut liputan Anda. Kami dari keluarga orang tuanya kami minta pokoknya yang setimpal hukumannya itu. Untuk ketiga-tiganya ya, untuk ketiga-tiganya ya. Untuk perlu tiga-tiganya semua. Nanti Itu sesuai aja. pasal 30, 340, hukuman mati gitu ya. 340 itu 38 itu. Kalau ternyata nanti yang dikenakan bukan pasal pembunuhan berencana, bagaimana? Wah, intinya kami tidak terima itu. Itu sudah jelas dia itu pembunuhan berencana itu. Itu banyak itu. Menjawab juga tadi sekaligus Perampokan, ada tadi penculikan, apa semua itu. menjawab sekaligus tadi juga ada kan yang disampaikan dari PH-nya, Ibu Nino menyampaikan 500 juta yang dipegang tantenya. Kami berharap hukuman yang seberat-beratnya, Yang mudah-mudahan setimpal betul itu Bu ya. majelis hakim berpihak sama kami, dan kami juga percayakan sama jaksa dan hakim selama ini, dan selama kami persidangan sesuai dengan prosesnya, dan harapan kami satu-satunya tuh itu saja, jangan sampai hukumannya ringan, karena anak ini terdakwa seperti yang kita dengar, memang keterangan para terdakwa memang ada beberapa yang bertolak belakang dari satu dengan satu yang lainnya, namun tersebut tidak menghambat kami dari penuntut umum untuk ragu atau seperti apa. Kita kan ada keterangan saksi yang kita hadirkan sebelumnya, kemudian keterangan ahli, kemudian kita bisa memilah juga mana keterangan yang bisa kita ambil ya dari keterangan tersebut, kemudian kita hubungkan semuanya, kan nanti membentuk sebuah yang namanya petunjuk ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.